Cerita tentang scammer, nggak ada habisnya. Buat kalian para cewek, wajib mendengarkan cerita saya ini karena ini adalah kisah nyata yang dihadapi oleh teman saya. Tapi demi privasi, maka akan saya samarkan nama dan juga kotanya. Sudah siap mendengarkan? Nah, ceritanya berawal dari beberapa bulan yang lalu, teman saya, cewek, mendapatkan pesan singkat di Instagram, di inbox, diajak kenalan oleh seorang cowok Eropa. Si cowok Eropa ini meyakinkan bahwa dia adalah orang asli, dia akan datang ke Indonesia, dia suka dengan teman saya dan mungkin akan menikahi. Maka teman saya juga menanggapi dengan baik. Long short story-nya, setelah terjalin komunikasi yang sangat baik, teman saya dipercaya untuk memegang user ID dan password dari internet banking sebuah bank di luar negeri. And you know, saldonya ada sekitar 26 miliar rupiah. Lanjut part 2 nih. Kalian kaget gak kalau ada saldo 26 miliar di rekening itu? Saya kaget. Yang lebih kaget lagi adalah orang yang dipercaya, yaitu teman saya. Dia dipercaya untuk memegang rekening internet banking yang ada saldonya sebesar 26 miliar. Setelah dipercaya seperti itu, teman saya mau dong ya diajak pacaran, hubungannya lebih serius lagi, setiap hari teleponan, WA-an. Terus suatu hari si cowok Eropa ini minta tolong sama teman saya, eh, tolong dong saya ditransferin uang ke rekan bisnis saya sebesar 2 miliar gitu kan. Terus sama teman saya dibukainlah internet banking itu melalui laptop kan. Terus ditransferkan dana 2 miliar ke sebuah rekening dan berhasil. Selang 2-3 hari kayak gitu, dia diminta tolong lagi. Tolong dong, aku dikirimin apa? Ditransferin lagi kayak kemarin ke rekan bisnisku yang satu lagi. Ini cuma 1,5 miliar aja gitu kan. Terus teman saya mengikuti perintah, buka internet banking lagi, ditransferlah lagi sejumlah uang 1,5 miliar ke rekening yang rekan bisnis saya yang kedua. Tapi setelah dikirimkan itu ada notifikasi bahwa pengiriman gagal. Terus teman saya telepon si cowok ini. Lalu cowoknya bilang, oh iya, saya juga dapat notifikasi ini katanya gagal karena transaksinya di luar negeri, di Indonesia. Katanya di sini saya dapat notifikasi, saya harus bayar pajak dulu ke bank di Indonesia kayak gitu kan. Pajaknya lumayan ini, ada 100 jutaan kayak gitu. Aduh, gimana ya kalau misalnya aku nggak bayar tuh rekeningnya diblokir. Dan ternyata sama teman saya dicek beneran diblokir, rekeningnya tuh diblokir, yang di apa, internet banking itu diblokir, jadi tidak bisa ada uang keluar, tidak ada bisa uang masuk. Nah, si cowok ini panik kan, terus minta tolong sama teman saya, aduh saya minta tolong dong, itu penting banget buat bisnis. Tolong dibayarin dulu uang pajaknya 100 juta itu. Nah, tanpa pikir panjang, teman saya membayarkan dulu pajaknya 100 juta, lebih sedikit. Tepatnya kalau nggak salah 120-an lah, 120-an juta. Nah, terus lanjut ke part 3 biar nggak bikin penasaran. Insya Allah saya janji part 3 ini selesai. Jadi kan di komen banyak yang bilang tuh, masa dengan mudahnya transfer miliaran rupiah, emang nggak ada limitnya. Perlu diketahui, karena ceritanya memang belum selesai, jadi tolong didengarkan dulu. Sebagai seorang wanita, yaitu teman saya itu, yang mendapatkan kepercayaan dari seorang laki-laki Eropa yang kaya raya, dia tentu saja gede rasa dong, GR. Karena dia dipercaya untuk memegang rekening dan juga internet banking agar bisa mengatur keuangan dia, si cowok Eropa itu. Selanjutnya, karena teman saya ini setelah dipercaya untuk memegang rekening yang isinya 26 miliar itu, dia juga yakin bahwa dia akan dinikahi, maka dia melakukan pengorbanan, yaitu dia mentransferkan uang 120 jutaan dulu agar dengan maksud, dengan tujuan eh, rekening si cowok ini lewat yang lewat web dia login itu bisa terbuka kembali. Ya, dia masih nggak ada rasa curiga sama sekali dong. Dia curiganya setelah dia cerita ke ayahnya. Jadi ayahnya bilang,
Waduh, kamu ditipu nggak tuh? Soalnya kok kamu disuruh transfer uang 100 juta, itu bukan uang yang sedikit loh, kayak gitu. Terus si teman saya ini masih tetap nggak percaya kalau ternyata itu indikasinya ke penipuan gitu loh. Nah, terus karena ayahnya tetap yakin itu penipuan, sama ayahnya diajak ke rumah saudaranya yang kebetulan kerja di bank juga. Terus akhirnya karena tantenya itu curiga, karena saudaranya itu curiga, coba deh saya lihat seperti apa webnya bank itu. Akhirnya ditunjukin lah teman saya itu login di web, di internet banking internasionalnya itu. Dan ternyata tahu nggak, setelah dibuka, ternyata internet bankingnya itu banknya bank palsu. Tentu saja uangnya uang palsu, yang di dalamnya itu berarti kan rekening palsu. Tidak ada nama bank itu di dunia ini. Itu hanya akal-akalan dari si cowok Eropa itu. Jadi kayaknya udah profesional banget sih ini orangnya. Saya nggak tahu itu real orangnya itu orang Indonesia atau orang mana. Yang jelas mereka sangat matang merencanakan penipuan sampai membuat bank palsu, sampai membuat website palsu. Jadi tolong buat kalian sebarkan video ini, jangan sampai ada wanita atau orang Indonesia dimanapun berada, tolong sebarkan. Jangan sampai ada yang tertipu dengan modus yang seperti ini. Ditipu dengan apa namanya iming-iming saya punya rekening miliaran rupiah. Minta tolong sebarkan.